Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Buana 79, salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, kita coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Adijaya yang sebelumnya sempat berhenti karena adanya pembahasan soal-soal uji kompetensi tahun 2023, tepatnya tahun ini. Oke, sekarang kita kembali akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari PT Adijaya itu sendiri ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan penyusunan data rekapitulasi dari masing-masing jurnal khusus ya, baik dari sales jurnal, cash receipt jurnal, sampai dengan jurnal umum ya. Nah, setelah proses penyusunan data rekapitulasi baik dari jurnal khusus dan jurnal umum, maka setelah itu kita akan coba lakukan proses posting dari masing-masing jurnal khusus ini ya maupun jurnal umum ke dalam buku besar. Oke, proses penyusunan buku besar seperti ini kira-kira ya, kita buatkan dulu atau kalian buatkan dulu bentuk buku besar kira-kira seperti ini. Ada kolom tanggal, ada description, ada post ref, kemudian ada kolom posting dan ada kolom saldo di sini. Oke, setelah kalian sudah buatkan semua format buku besar ya seperti ini kira-kira, jangan lupa bahwa di atasnya kalian buatkan atau kalian isi nama akun dan kode akun dari buku besar ini sendiri. Oke, setelah kalian sudah siapkan bentuk buku besarnya, lalu kita akan coba lakukan proses penyusunan dari buku besar ini. Yang pertama, dalam proses penyusunan buku besar atau mengisi buku besar ini, caranya adalah kalian masukkan dulu saldo awal dari masing-masing akun yang ada di buku besar ini. Nah, untuk saldo awal sendiri kalian bisa ambil dari daftar saldo atau trial balance 30 November yang ada di soal. Ya, kalian masukkan atau kalian ambil saldo awal atau kalian masukkan saldo awal dari buku besar ini yaitu 1 Desember dengan cara kalian mengambil dari saldo trial balance 30 November ini sebagai saldo awalnya. Oke, sekarang kita masukkan yang pertama cash in bank. Saldo awalnya yaitu saldo debit 68.550. Kalian masukkan ke sini sebagai saldo awal. Jangan lupa bahwa saldo itu penanggalannya tanggal 1 ya, opening balance atau trial balance 30 November ya. Kemudian refnya kalian masukkan inisialnya TB atau trial balance. Oke, karena kalian memasukkan saldo awal, kalian langsung masuk ke kolom saldo nih atau balance. Bahwa tadi cash in bank di saldo awal dia berada di sisi sebelah debit, kalian masukkan di sisi sebelah debit dengan jumlah yang sama yaitu Rp68.550.000 sesuai dengan yang ada di sini. Lalu yang kedua, kalian masukkan saldo awal petty cash ya, saldo masih debit 11.700.000. Kalian masukkan di sini sebagai saldo awal, tanggalnya tanggal 1, jangan lupa. Keterangannya bisa diberikan opening balance atau dikasih point blank dan TB. Sini refnya sama seperti cash in bank tadi bahwa petty cash itu ada di sisi sebelah debit saldo awalnya yaitu Rp11.700.000. Lalu kemudian yang ketiga ada akun receivable saldo debit 839.300.000 ya. Kalian masukkan di sini sebagai saldo awal akun receivable tanggal 1 opening balance TB di sini. Lalu kita masukkan kolom saldo tadi adalah Rp839.300.000. Dan kemudian selanjutnya ada allowance for debt full debt, ini menunjukkan saldo kredit 14 juta. Maka kalian masukkan di sini di buku besar sebagai saldo awal yang berada di sisi sebelah kredit ya. Di kolom saldo kalian masukkan sisi sebelah kredit seperti ini 14 juta. Lakukan semua, silakan kalian masukkan semua ya. Saldo awalnya kira-kira hasilnya nanti seperti ini jika sudah dimasukkan semua. Ya, masukkan semua di sini sebagai saldo awal ya. Masing-masing ini saldo dari akun ini ke dalam buku besar. Oke, setelah proses input saldo awal dari masing-masing akun atau masing-masing buku besar ini, maka langkah selanjutnya kita akan coba mulai proses posting dari jurnal khusus ke buku besar. Kita mulai dari sales jurnal. Nah, untuk proses posting dari jurnal ke dalam buku besar, kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi yang kita buat sebelumnya ini. Karena data rekapitulasi ini sudah menunjukkan nilai saldo dari masing-masing akun yang muncul di sisi sebelah debit dan sisi sebelah kredit. Kalau kita lihat di data rekapitulasi khusus sales jurnal, di sini di sisi debit hanya muncul akunnya yaitu kode akun 1/1300. Kalau kita lihat di sini adalah untuk akun core receivable.
Sedangkan di sisi sebelah kredit di sini muncul dua akun, yaitu kode akun 21500 dan 41100. Ini adalah akun dari akun sales dan PPN outcome. Oke, sekarang kita mulai proses postingnya dari data rekapitulasi jurnal sales ini atau sales jurnal ke dalam buku besar. Kita mulai dari sisi sebelah debit, bahwa di sisi sebelah debit di sini hanya ada satu akun, yaitu 1/1300. Maka kita langsung masuk ke buku besar, kode akun 1/1300. Di sini kalau kita lihat bahwa 1/1300 ini adalah untuk akun receivable. Oke, cara postingnya dari sales jurnal ini ya ke dalam buku besar, kita masukkan di sini keterangannya atau tanggalnya, jangan lupa tanggal 31 ya. Untuk proses posting dari jurnal ke dalam buku besar kita gunakan tanggal 31 karena akhir periode. Lalu keterangannya di sini karena kita memposting dari sales jurnal ya, maka kita kasih deskripsinya adalah sales jurnal. Oke, sales jurnal ya di sini. Lalu kemudian di sales jurnal di sini untuk akun 1/1300 itu ada di sisi sebelah debit, yaitu 627 juta. Maka di sini kita masukkan ya, refnya jangan lupa SJ atau sales jurnal, bahwa tadi akun receivable atau kode akun 1/1300 di sales jurnal muncul di sisi sebelah debit. Maka di kolom posting ini kita masukkan di sisi sebelah debit, saldonya adalah 627 juta. Oke, setelah proses posting dari sales jurnal ke buku besar ini selesai, maka kita masuk ke kolom saldo. Sekarang kita perhitungkan dengan saldo dari akun receivable. Sebelumnya ada saldo debit 839.300.000. Lalu ada posting dari sales jurnal, itu pun di sisi sebelah debit 627 juta. Oke, debit ketemu debit ya. Karena sama-sama saldo debit, maka kita jumlahkan 839.300 ditambah 627 juta. Maka saldonya atau hasilnya kita letakkan di sisi sebelah debit, yaitu 1.466.300.000 rupiah. Oke. Lalu kemudian kita masuk ke posting yang sisi sebelah kredit. Di sini ada dua akun. Kita mulai dari akun 21500. Maka kita masuk ke buku besar, kita cari kode akun 21500. Ya, 21500 kalau kita lihat di sini adalah untuk akun PPN outcome. Oke, sekarang kita masukkan ya dari sales jurnal sisi sebelah kredit. Sini kita masukkan tanggalnya tanggal 31, keterangannya adalah kita masih posting dari sales jurnal. Oke, di sini kita kasih inisialnya SJ. Oke, di sales jurnal tadi PPN outcome ada di sisi sebelah kredit, maka di kolom posting ini kita letakkan di sisi sebelah kredit. Kita lihat di sini saldonya adalah 57 juta. Oke, maka kita masukkan di sisi sebelah kredit 57 juta rupiah. Oke, setelah posting selesai kita masuk ke kolom saldo atau kita perhitungkan dengan kolom saldo. Sebelumnya tidak ada saldo PPN outcome, maka otomatis posting dari sales jurnal ini akan menjadi saldo kredit ya. Ini tinggal kita masukkan saja di kolom saldo di sisi sebelah kredit seperti ini. Maka hasilnya adalah saldo PPN outcome menjadi 57 juta rupiah. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini masih di sales jurnal muncul akun di sisi sebelah kredit, kodenya adalah 41100. Oke, sekarang kita masuk ke buku besar untuk kode akun 41100 ya, ini adalah akun untuk sales. Oke, sama seperti tadi tanggalnya tanggal 31 ya, keterangannya adalah sales jurnal SJ. Di sales jurnal tadi sales atau saldo sales muncul di sisi sebelah kredit. Kita lihat di sini saldonya adalah 570 juta. Kita masukkan di sini di sisi sebelah kredit kolom posting 570 juta. Oke, lalu kemudian setelah proses posting selesai kita perhitungkan dengan kolom saldo sebelumnya atau kita perhitungkan dengan saldo sales sebelumnya. Sebelumnya ada saldo kredit 852.900. Lalu ada posting dari sales jurnal, itu pun di sisi sebelah kredit 570 juta. Oke, di sini kembali kredit ketemu kredit. Nah, karena sama-sama saldonya di posisi kredit, maka ini kita jumlahkan. 852.900 ditambah dengan 570 juta. Maka hasilnya saldonya kita letakkan di sisi sebelah kredit karena di sini sama-sama kredit, yaitu 1.422.900.000 rupiah. Oke, untuk sales jurnal selesai ya postingnya. Sekarang kita masuk ke cash receipt jurnal. Oke, seperti tadi sales jurnal bahwa untuk memposting dari cash receipt jurnal ke buku besar kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi ini. Kita lihat di data rekapitulasi bahwa di sisi debit itu hanya muncul satu akun, yaitu 1/1100. Ini adalah akun cash in bank. Oke, sekarang kita mulai posting ke buku besar. Kita cari kode akun 1/1100.
Ya ini cash in bank ya. Berarti yang pertama, nih kode akun 1/100. Ini menunjukkan adalah untuk akun cash in bank. Oke, kita masukkan tanggal 31 deskripsinya. Karena kita memposting dari cash receipt journal, maka di sini di buku besar deskripsinya kita kasih keterangan adalah cash receipt journal dengan inisial CRJ. Oke, di cash receipt journal tadi cash in bank ada menunjukkan saldo sisi sebelah debit. Di sini kalau kita lihat saldonya adalah 1.034.300.000 rupiah. Maka kita letakkan di kolom posting debit kredit, kita letakkan di sisi sebelah debit yaitu 1.034.300.000 rupiah. Lalu setelah proses posting selesai, kita akan perhitungkan dengan saldo cash in bank sebelumnya. Sebelumnya ada saldo debit 68.550. Lalu ada posting dari buku besar, ada posting dari cash receipt journal, itu pun di sisi sebelah debit 1.034.300.000. Oke, debit ketemu debit, maka ini kita jumlahkan, maka hasilnya kita letakkan sebagai saldo debit yaitu 1.102.850.000 rupiah. Oke, selesai untuk cash in bank. Sekarang kita masuk kolom kredit. Di sisi kredit ada 4 akun ya. Kita mulai dari akun 1/1300. Kita masuk buku besar 1/1300. Ini adalah untuk akun receivable. Oke, sama seperti tadi tanggal 31 keterangannya cash receipt journal ya, karena kita posting dari cash receipt. Di cash receipt journal bahwa akun receivable tadi menunjukkan saldo kredit atau saldonya ada di sisi sebelah kredit yaitu 845.900.000. Maka di buku besar kita masukkan di kolom cost posting itu di sisi sebelah kredit yaitu 845.900.000. Oke, lalu kemudian kita perhitungkan dengan saldo account receivable sebelumnya. Sebelumnya menunjukkan saldo debit 1.466.300.000. Lalu ada posting dari cash receipt journal di sisi kredit 845.900.000. Oke, debit ketemu kredit. Karena beda sisi, maka otomatis ini kita kurangkan. 1.466.300.000 dikurangi 845.900.000. Hasilnya karena saldonya lebih besar saldo debit, maka hasilnya kita letakkan di sisi sebelah debit yaitu 620.400.000. Oke, jadi jika kolomnya sama, debit ketemu debit, maka kita jumlahkan. Jika debit ketemu kredit, maka kita cari selisih saldonya. Oke, karena selisih saldonya lebih banyak debit, maka saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk akun 1/1400. Kita masuk ke buku besar 1/1400. Sorry. Kita masuk ke sini. Ya, ini adalah untuk akun allowance for debt full debt. Oke, kita masukkan tanggal 31, keterangannya atau deskripsinya adalah cash receipt journal. Oke, di cash receipt journal allowance tadi muncul di sisi sebelah kredit yaitu 8 juta. Maka di sini kita masukkan di sisi sebelah kredit yaitu 8 juta seperti ini. Oke. Lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo 14 juta. Lalu ada posting dari cash receipt journal 8 juta. Ya, sama-sama saldonya menunjukkan saldo kredit. Maka ini kita jumlahkan. 14 juta ditambah 8 juta. Maka ketemulah hasil 22 juta. Oke, lanjut ke akun 21500 ya. Kita cari buku besar 21500. Ini adalah akun untuk PPN outcome. Oke, sama tanggal 31 cash receipt journal. CRJ tadi untuk PPN outcome di cash receipt journal ini dia berada di sisi sebelah kredit yaitu 16.400.000. Kita letakkan di kolom posting di sebelah kredit 16.400.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo 57 juta kredit, lalu ada posting dari cash receipt journal 16.400.000 kredit. Maka kredit ketemu kredit ini kita jumlahkan 57 juta ditambah 16.400.000. Maka hasilnya kita letakkan di sisi sebelah kredit 73.400.000 rupiah. Oke, terakhir di sini untuk akun 41100 ya. Kita cari atau kita masuk ke buku besar 41100. Ini kalau kita lihat adalah untuk akun sales. Oke, kita masukkan tanggal 31 cash receipt journal. Oke, di cash receipt journal tadi sales dia berada di sisi sebelah kredit yaitu 164 juta. Maka di buku besar kita posting, kita masukkan di kolom posting di sisi sebelah kredit yaitu 164 juta rupiah. Lalu setelah itu kita akan perhitungan dengan nilai saldo sebelumnya. Sebelumnya menunjukkan saldo kredit 1.422.900.000. Lalu ada posting dari cash receipt journal di sisi sebelah kredit 164 juta.
Oke, sama-sama kredit kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan 1.422.900.000 ditambah dengan 164 juta. Hasilnya kita letakkan di sisi sebelah kredit, yaitu 1.586.900.000. Oke, saya rasa untuk cash receipt journal dan sales journal ini selesai. Dan untuk purchase journal, kemudian untuk cash disbursement journal dan general journal, silakan kalian lanjutkan, caranya sama seperti tadi ya. Maka kalian posting ke sini semua. Jika sudah kalian posting, maka kira-kira hasilnya untuk buku besarnya seperti ini. Ya, cash in bank menunjukkan saldo akhir debit 317.850. Petty cash masih utuh dengan saldo awalnya 11.700.000. Lalu account receivable menunjukkan saldo 31 Desember itu adalah saldo debit 583 juta rupiah dan seterusnya. Ini adalah kira-kira hasil akhir setelah proses posting dari sales journal, cash receipt journal, purchase journal, cash disbursement dan general journal ini sudah kalian lakukan semua, maka kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, baik, setelah semua dari jurnal khusus maupun jurnal umum kalian posting semua, maka langkah selanjutnya setelah buku besar ini selesai, maka kita akan masuk ke dalam proses tahapan pembuatan atau penyusunan trial balance 31 Desember 2012. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara menyusun trial balance 31 Desember ini. Oke, bentuk trial balance seperti ini kira-kira ya kolomnya. Nah, di sini ada kolom akun number, ada akun name, ada debit kredit. Nah, untuk akun number dan akun name ini silakan kalian masukkan nama akun dan kode akun ya, disesuaikan. Kalian bisa lihat di daftar akun, kita masukkan. Kalian masukkan kira-kira nanti seperti ini hasilnya ya. Jadi daftar kode akun dan nama akun ini bisa kalian ambil dari atau kalian masukkan dari daftar akun, atau bisa juga kalian pindahkan dari buku besar ini. Ya, cash in bank, petty cash, account receivable dan seterusnya kalian urutkan sesuai urutannya di sini. Oke, setelah kode akun dan nama akun ini kalian masukkan ya sesuai dengan urutannya yang ada di daftar akun, maka sekarang kita masukkan untuk saldo akhir masing-masing buku besar ini. Kita akan lakukan rekap untuk saldo akhir dari masing-masing buku besar ini ke dalam trial balance ini. Oke, caranya kita mulai dari cash in bank. Kita lihat di buku besar cash in bank ini menghasilkan saldo debit 317.850. Maka di sini kita masukkan ke trial balance 31 Desember, ini kita masukkan di sisi sebelah debit dengan jumlah yang sama yaitu 317.850.000 rupiah ya, seperti ini. Lalu petty cash menunjukkan saldo debit 11.700.000, maka kalian masukkan di sini di sisi sebelah debit 11.700.000. Lalu yang ketiga ada account receivable menunjukkan saldo debit ya, saldo akhir yaitu 583 juta. Kalian masukkan di sini di sisi sebelah debit ya, 583 juta. Lalu kemudian untuk allowance for debt full debt menghasilkan saldo akhir buku besar di sisi sebelah kredit 22 juta. Kalian masukkan di sini di sisi sebelah kredit 22 juta rupiah seperti ini. Oke, lakukan seperti itu ya. Kalian ambil saldo akhir masing-masing buku besar ini merchandise di sisi debit, kalian masukkan di sisi sebelah debit seperti ini. Dan seterusnya, kalian masukkan semua saldo akhir ini ke dalam trial balance 31 Desember. Maka hasilnya nanti setelah kalian masukkan semua, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, setelah kalian masukkan semua hasilnya, lalu kalian jumlah sisi debit dan sisi kreditnya. Di sini kalau kita lihat didapatkan hasil untuk debit dan kredit ini 2.938.020.000 rupiah. Sisi debit dan sisi kredit hasilnya balance. Oke, saya rasa itu ya untuk kelanjutan dari pembahasan laporan keuangan dari PT Adijaya. Setelah ini kita akan coba lanjutkan pada proses pembuatan atau menyusun jurnal penyesuaian dari PT Adijaya. Terima kasih, salam semangat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.